Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Fauzi Haryati, NIM C1F0180113. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai akad selanjutnya, yaitu akad ijarah. Nah, apa sih itu akad ijarah dan bagaimana contohnya akan saya jelaskan pada video berikut ini. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk pada hal yang lebih spesifik terkait akad ijarah, saya akan membahas terlebih dahulu terkait apa sih pengertian dari akad ijarah. Nah, akad ijarah itu berdasarkan fatwa DSN UI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Nah, ijarah itu adalah suatu akad pemindahan hak guna, manfaat, atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi terjadi istilahnya itu seperti sewa, menyewa atas suatu barang ataupun jasa. Nah, dalam pengertian lain, ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Begitu. Nah, itu merupakan pengertian dari akad ijarah. Selanjutnya, apa sih dasar hukum dari akad ijarah? Dan di sini kita akan membagi menjadi 3, ada berdasarkan Al-Quran, kemudian ada berdasarkan hadis, dan yang terakhir berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama. Nah, dasar hukum akad ijarah pertama ini dari Al-Quran, itu ada Quran Surah At-Tolak ayat 6, yang artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ini yang pertama, Quran Surah At-Tolak ayat 6. Kemudian yang kedua adalah Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32, yang artinya, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhannya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Dan yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dari beberapa dasar hukum dari Al-Quran ini ada bentuk suatu transaksi yang dilakukan, yaitu sewa jasa begitu ya. Nah, kemudian kedua yaitu dari dasar hukum akad ijarah melalui hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mengutus seorang nabi melainkan pernah menjadi penggembala domba. Para sahabat bertanya, termasuk engkau? Beliau bersabda, benar, dulu aku mengembala domba untuk mendapatkan qirat dari pemiliknya, yaitu penduduk Mekah, hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kedua yaitu hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dahulu kami menyewakan tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dengan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Nah, dan yang terakhir ini adalah dari ijma para ulama. Nah, di samping Al-Quran dan Sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma. Nah, sejak zaman sahabat sampai sekarang, ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Namun, hal yang mendasari ini juga dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini, dan juga dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ijarah ini adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Karena banyak orang yang mempunyai uang tapi tidak dapat bekerja, dan di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya akad ijarah ini, keduanya saling mendapatkan keuntungan dan saling mendapatkan manfaat. Baik, itu merupakan dasar hukum dari akad ijarah. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis akad ijarah itu?
Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis akad ijarah. Nah, jenis-jenis akad ijarah ini ada 3. Pertama ada ijarah ala al-manafi', yaitu atau sewa menyewa. Jadi praktik ijarah yang berkutat pada pemilihan manfaat terhadap barang. Nah, barang-barang yang dimaksudkan ini, barang-barang yang boleh disewakan ini seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, dan rumah untuk ditempati. Kemudian yang kedua, jenis akad ijarah yaitu upah mengupah. Nah, disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya, ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yaitu jenis ijarah mausufah fi al-zimmah, yaitu akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan. Misalnya, menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Nah, itu merupakan jenis-jenis akad ijarah, teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu tentang PSAK atau PSAK nomor 107. PSAK nomor 107 ini mengatur tentang akad ijarah yang berisikan tentang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri, pemindahan atau kepemilikan barang itu. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan, dan PSAK nomor 107 ini memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik atau mu'jir dan penyewa atau mustajir. Dan ini merupakan bentuk pencatatan akuntansi dari pemilik mu'jir atau akuntansi penyewa dari mustajir. Nah, dalam PSAK nomor 107 ini juga mengatur terkait pencatatan akuntansi baik itu dari segi pemilik atau mu'jir dan juga dari akuntansi penyewa atau mustajir. Nah, di sini teman-teman dapat melihat sendiri beberapa bentuk ketentuan pencatatan baik itu dari biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, serta pendapatan dan beban. Dan selanjutnya yaitu saya akan membahas terkait ilustrasi akad ijarah atau contoh dari penerapan akad ijarah ini. Nah, contoh perhitungan akad ijarah pada pembiayaan multiguna, pada kasus pembiayaan keperluan belajar di universitas, dan di sini bank bertindak sebagai pemberi manfaat, dan sehingga perlu menyediakan jasa pendidikan yang akan disewakannya. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara bank dengan pihak lembaga pendidikan. Nah, misalnya biaya kuliah per semester sebesar 5 juta, sehingga total biaya kuliah selama 8 semester atau 4 tahun adalah 40 juta. Maka total transaksi jasa yang digunakan nasabah adalah sebesar 40 juta. Dan bank menetapkan ujroh atau upah yang mereka inginkan misal sebesar 8 juta, sehingga nasabah wajib membayar sewa setiap bulannya sebesar 1 juta per bulannya selama 48 tahun. Nah, ini salah satu contoh dari akad ijarah. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi pada hari ini, yaitu akad ijarah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.